Terkasih itulah dasarnya mengapa Pesparani, Pesta Paduan Suara Gereja Katolik itu, yang pertama di Maluku atau di Ambon, yang keduanya di Nusa Tenggara Timur. Itu ada dasar historisnya. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke ini ya. Sejarah gereja di Nusantara. Saya menyinggung ini sebentar nanti ya. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Berikut adalah garis besar perkembangannya. Jadi awal mula kekristenan di Nusantara itu abad ke-14 sampai 16. Jadi ingat ya. Terjadinya reformasi itu kan abad ke-15 ya. Sedangkan abad ke-14 sampai ke-16 itu gerakan Kristen itu dia masih ya. Kan begitu. Nah, bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga 14. Ya. Itu bukti terkuatnya. Kemudian penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Ya, orang gereja-gereja Nestorian itu datang, Kristen Nestorian itu. Kemudian pada abad ke-16 para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Ingat. Ya, 1511 ya. Diingat tuh, kalau salah tuh ya salah nanti. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Nah, 1534 Franciscus Saperius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun dengan datangnya Belanda Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Ya. Yang ketiga, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan. Abad ke-17 sampai 19, Belanda yang berhaluan Kalvinis, ingat, Belanda itu berhaluan Kalvinis ya, bukan Lutheran. Jadi jangan kalian pikir itu ya, alirannya Lutheran, tapi alirannya Kalvinis. Belanda yang berhaluan Kalvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. Kemudian POC, ya, Verenigde Oost Indische Compagnie, melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Nah, gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, dan Gereja Protestan Maluku, GPM. Keempat, kebangkitan Katolik kembali, abad ke-19 awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus, SJ, Ordo Kapusen, OMMKAP, dan Serikat Misi Hati Kudus, MSC, kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Tahun 1923 didirikan Pikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Nah, itu dia yang dimaksud ya. Pikariat Apostolik itu artinya sebelum didirikan keuskupan itu ada Pikariat Apostoliknya. Ya. Kemudian yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Itu pernah terjadi di prefektur, misalnya di Skadau kan, tapi keuskupannya di Sanggau. Jadi Pikariat Apostoliknya awalnya misalnya di Skadau, tapi itu bisa dipindahkan karena kewenangan uskup yang dilantik itu untuk memindahkan itu. Misalnya paroki yang ditetapkan oleh uskup agung kita tuh ada yang gereja Tiang Tanjung, gereja Katolik Tiang Tanjung, itu dulu gereja paroki. Tapi karena tempatnya tak strategis ya, dia langsung menuju ke gunung ininya. Tapi salah satu nanti yang harus kita kunjungi dari 7 gereja yang harus kita kunjungi itu untuk dapat indulgensi penuh. Ya. Jadi kalian harus pergi ke sana tuh. Ya. Jadi masuk dalam Tiang Tanjung di dalamnya itu. Nah itu. Dulu di situ paroki Tiang Tanjung, tapi karena ya akibat ya, pastor paroki di situ berkoordinasi dengan uskup bahwa tempatnya tidak ada strategis, dipindahkan ke Menjalin. Nah, begitu. Itu bisa terjadi, ya. Perpindahan itu. Kemudian, ya, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, abad ke-20 sekarang, setelah Indonesia merdeka, 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat, banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Ya, jadi kalau Katolik itu sekitar 3-5%, ya Protestan ya sekitar lebih banyak ya. Karena memang gereja Protestan ini kan ya penyebarannya itu kan dia melalui sistem sel. Ya, kalau gereja Katolik itu kan penyebarannya melalui ya awam yang harus menunggu
imam dulu. Nah, kalau untuk yang Protestan itu kan dia awamnya itu, ya. Kemudian misalnya udah dipandang cakap, dikasih pendidikan, bisa diangkat menjadi pendeta. Nah, kalau di Katolik kan enggak begitu. Ya. Kalau kalian SAG mau jadi pastor ya nanti kuliah lagi. Kan ada tuh alumni sini STP. Ya. Dia kuliah lagi dia menjadi seorang kapusin. Ya. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Kemudian 1967, kardinal pertama Indonesia adalah Julius Dharma Atmaja SJ. Ini kardinal pertama ya. Kemudian munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan sosial dan pelayanan pastoral bagi umat. Ya, ini selanjutnya ya. Nah, kita kembali sedikit ya. Ini penting untuk kalian tahu. Sejarah gereja abad ke-7. Ya, mengapa penting? Ya, nanti kita tambah waktu 5 menit sedikit ya. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik teologis dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Satu, kekristenan di Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dan kemudian dari ekspansi Islam. Nah, pada masa ini terjadi kontroversi monotelistisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodok dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Nah, itu sudah persoalan masalah monoteisme itu tuh. Perdebatan Allah Tritunggal Maha Kudus sudah terjadi pada itu. Sebenarnya pada abad pertama sudah. Ya, ada kelompok-kelompok tuh yang menganggap ya bahwa Yesus dan Allah itu adalah pribadi yang berbeda. Ya enggak. Yesus adalah Allah, Yesus itu adalah manusia. Ya. Kemudian Konsili Lateran 649 di Roma akhirnya menolak monoteistisme. Nah, ditolak tuh ajaran itu. Jadi paham ya. Kemudian dua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632 Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi di wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem 638, Antioquia 637, dan Alexandria 642 jatuh ke tangan Muslim. Kemudian banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya tetapi harus membayar pajak khusus. Ya. Kemudian ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Kemudian Santo Agustinus dari Canterbury wafat 604 dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon atau Anglo-Saxon di Inggris. Jadi dulu Anglo-Saxon itu bukan Kristen ya. Kemudian Raja Edwin dari Northumbria 627 dan Raja Oswald dari Northumbria 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Jadi kekristenan di Inggris itu udah sangat kuat ya. Sebelum nanti pada tahun 1000 ya Raja Henry itu 1800-an atau 1700-an itu ya, Anglikan muncul ya. Lalu kita tahu bahwa Inggris itulah yang akhirnya menguasai Yerusalem. Tetapi dilepaskan lagi karena tidak menguntungkan. Nah, itu ada sejarahnya, ada filmnya, boleh kalian cari itu. Kemudian gereja di Afrika di Timur Tengah. Di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Jadi Kristen Koptik ini kan begini, ada 4 kuskupan. Kuskupan Yerusalem, kuskupan Antioquia, kuskupan Alexandria, kuskupan Roma. Roma sebagai primus inter pares. Nah, Koptik inilah kuskupan yang Alexandria ini. Ya. Makanya dia menggunakan bahasa Koptik dalam ritus liturginya. Dan kalau dia baca kitab suci ya kayak orang misalnya ngaji ya memang begitu. Dan memang baca kitab suci seperti itu. Ya. Jadi
Kalau sekarang udah enak kalian buka, ya. Mau cari lagu Kristen Arab tuh. Bagus tuh, saya suka nyetelnya dulu. Sampai kawan saya di kantor, ngarati ke Bang Ian? Ngarati lah. Itu apa bahasa itu? Ini bahasa orang Kristen Arab. Di Ethiopia, Kristen tetap bertahan di bawah Kekaisaran Aksum. Kemudian gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Jadi kesimpulannya, pada abad ke-7 itu ada titik krusial ya. Adalah masa transisi besar dari gereja, sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus, sementara itu ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Jadi sebenarnya pada abad ke-7 itu ada suatu transisi di situ. Makanya kalau kita belajar nanti sejarah dunia, itu sangat menarik sekali begitu, ya. Jadi antara Yahudi, Kristen, dan Islam ini selalu terjadi yang namanya persaingan untuk menjadi yang terbaik sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai umat Allah. Yang menonjol Kristen, karena sebagai anak Allah. Kita ini anak Allah. Kalau anak Allah kelakuannya bejat, ya bukan anak Allah. Nah, itu yang saya mau tekankan. Nah, sampai di sini dulu. Lanjut minggu depan kita masih ada nih materi ini. Ya. Diingat ya materinya. Ada pengaruh kolonialisme dan sebagainya nanti. 1 menit, ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas ya. Kalau tidak jelas, nanti cek saja ininya. Nanti akan saya kirim juga di ini ya, yang sub-subnya yang dari materinya. Baik, terima kasih. Demikianlah pertemuan 4 pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Sekali lagi, ya, nanti si Oktaviani itu dicek tuh siakatnya. Kasihan, siakatnya kosong. Itu ada, apa namanya ya, semacam penilaian secara komputerisasi tuh. Siapa yang aktif, tidak aktif, sangat aktif kan. Kelas ini sih aktif, tidak ada yang sangat aktif. Kalau kelas sebelah itu sangat aktif ada satu. Kata sangat aktif dan aktif itu biasanya melihat siakatnya, ya kan. Melihat siakatnya, membaca, ya kan. Memberikan komentar. Ya, karena begini ya, yang namanya di dunia virtual tuh kita harus aktif begitu, supaya kita dianggap aktif. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agunglah yang menyertai kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih dan media sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.